Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Gifari dengan NIM 540121079. Di sini saya akan menjelaskan tentang data panel statis. Oke, data panel statis adalah gabungan antara data cross-section, data dari beberapa unit seperti individu, UMKM, ataupun provinsi, dan juga data time series, di mana yaitu data time series adalah data dalam rentang waktu tertentu. Data panel ini digunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi ataupun sosial secara lebih mendalam karena dapat menangkap dinamika perubahan antar individu dari waktu ke waktu. Data panel biasanya digunakan karena mampu menangkap individual heterogeneity atau perbedaan antar unit individu yang tidak bisa ditangkap oleh cross-section atau time series saja. Lalu biasanya memberikan informasi yang lebih banyak dan variatif, mengurangi masalah kolinearitas dan meningkatkan efisiensi estimasi, lalu memberikan derajat bebas yang lebih tinggi sehingga hasil estimasi lebih akurat. Lalu siapa saja yang biasanya menggunakan? Ada peneliti ekonomi dan keuangan, pemerintah dan pengambil kebijakan, mahasiswa atau akademisi dalam penelitian kuantitatif. Lalu ada juga contoh kasus peneliti yang ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi konsep UMKM ataupun kinerja perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi bisa menggunakan data statis ini. Lalu untuk where biasanya data ini digunakan dalam analisis ekonomi daerah seperti PDRB antar provinsi selama beberapa tahun, lalu pada sektor usaha mikro dan kecil seperti UMKM di suatu kota dari tahun 2015 sampai 2020 dan dalam evaluasi kinerja bank terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk when, data panel digunakan biasanya saat tersedia data dari beberapa unit observasi, misalnya beberapa UMKM ataupun bank, selama beberapa periode waktu. Lalu, biasanya juga dibutuhkan analisis mendalam terhadap pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan efek waktu dan individu. Ada how, bagaimana data panel ini biasanya digunakan. Yang pertama ada model estimasi. Model estimasi ini ada pooled least square atau PLS, di mana menggabungkan semua data tanpa mempertimbangkan heterogenitas. Lalu ada fixed effect model atau FEM, menganggap setiap unit memiliki perbedaan tetap yang mempengaruhi hasil, dan ada random effect model atau RM, di mana ini merupakan perbedaan antar unit yang biasanya dianggap sebagai komponen ancam. Yang kedua ada uji pemilihan model, ada uji Chow, di sini menentukan antara pool versus FEM, ada uji Hausman menentukan antara FEM versus RAM, RM, ada uji Lagrange multiplier atau LM, biasanya digunakan apabila RM yang dipilih. Ini lanjutannya gitu. Lalu ada uji asumsi klasik. Di sini yang pertama ada multikolinearitas. Di sini harus Pearson correlation yang kurang dari 0,85. Autokorelasi yaitu Durbin-Watson task. Dan ada heteroskedastis biasanya dengan uji dengan model residual. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan mencoba untuk eh, analisis data atau mengolah data menggunakan RStudio. Data panel statis menggunakan RStudio. Sebentar saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada RStudionya. Sekarang eh, kita akan import data yang kita miliki. Di sini kita ke file, import dataset dari from Excel. Lalu di sini kita browse aja. Di sini bisa teman-teman cari sesuai dengan yang teman-teman taruh filenya ada di mana dan dengan nama apa gitu. Di sini saya akan import data saya terlebih dahulu. Oke, oke, di sini sudah muncul. Ini name-nya kita ganti data aja. Lalu kita import. Oke, ini udah masuk. Lalu setelah ini kita akan input R script-nya. Kita ke file, new file, lalu kita ke R script. Karena aku udah ada, jadi udah tinggal di copy paste aja, teman-teman. Oke, di sini teman-teman pertama kali harus install package PLM ya. Kalau misalnya teman-teman belum ada. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ada, bisa di search aja di kanan bawah PLM dan di checklist. Ada. Lalu untuk bagian model ini, teman-teman run aja. Nah, di PLS 1 ini, kita, sorry, di yang model sebelumnya, ini tuh untuk
log yang depan ini adalah log variable independen dan yang ini adalah log variabel bebasnya. Lalu kita akan ke PLS1 di sini yang modelnya itu pooling ya teman-teman. Di indeks ini juga bank ini untuk data yang biasanya cross section dan tahun ini menunjukkan data yang sifatnya time series ya teman-teman. Ini kita blok kita run. Oke, di sini R square-nya ada di 0,32 dan P value-nya di 0,004. Sekarang kita bakal coba run yang FPM1 yang model within. Kita run, and then, oke, ini ada R square-nya juga ada di 0,1008. P value-nya ada di 0,454 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba uji mana yang terbaik. Kita menggunakan ujinya itu di sini uji yang random ya, yang RAM. Ini modelnya yang random yang RAM. Kita blok dan kita akan. Oke, ini juga keluar ya, R-square-nya di 0,10035, value-nya ada di 0,38907. Terus kita bakal coba pull test-nya. Sini kita run. Di sini P value-nya ada di 0,00112. Setelah pull test, berarti sekarang kita akan coba langsung ke uji Houseman pH test. FM1 dan RAM1 ini adalah uji Houseman ya teman-teman. Ini kita run aja. Oke, di sini kita lihat P value-nya 7,7. Oh, ini tuh ini menandakan P value yang kita miliki itu cukup kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita bisa lanjut menggunakan yang fixed effect. Oke, nah sekarang kita akan ke PLN test. Di sini akan memilih model antara full test dan yang PLM-nya. Kita coba run aja dulu. Oke, di sini ada language multiplier. Di sini value-nya ada di 0,03653. Nah, sekarang kalau misalnya P value-nya ada di 0,03, artinya fixed effect itu lebih baik daripada pooling ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan checklist package lagi di kanan bawah. Kita search yang LM test. Oke, LM test nah udah di checklist. Sekarang kita akan coba Pagan ini ya, BP test itu Pagan. Kita run aja. Di sini ada di hasilnya di 0,2. Ini untuk melihat heteroskedastisitas teman-teman. Kalau di 0,2 itu berarti artinya ada heteroskedastis ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba PBG. PBG ini untuk cek autocall. Di sini hasilnya P value-nya 0,02 artinya kurang dari 0,05 artinya di data kita ada autocall ya teman-teman. Lalu kita akan ke VCO PHC FM1 ini. Nah, di sini ini gunanya adalah untuk membenarkan model yang ada gitu ya teman-teman. Jadi kita coba ya si FCO PHC ini kita blok, kita run. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari yang sebelumnya, bagian standar errornya itu sebenarnya ada kenaikan teman-teman. Cuman di value-nya itu sebenarnya tetap. Nah, tapi ini sudah menunjukkan suatu perbaikan artinya teman-teman. Mungkin eh, cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.